Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Belia Fitrahman dengan NIM C1C022133. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai dasar perhitungan pajak, depresiasi pajak, dan amortisasi. Baik, masuk pada materi yang pertama, yaitu dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Dasar pengenaan pajak merupakan dasar dari setiap perhitungan besar pajak yang akan dikenakan. Pajak yang terutang itu baik PPN atau PPh 22, PPh pasal 23, dan PPh pasal 4 ayat 2. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, ada beberapa jenis dasar pengenaan pajak yang masing-masing dari bermacam-macam dasar untuk menghitung pajak terutang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada jenis dasar pengenaan pajak penghasilan DPP atau PPh. Sebagaimana tercantum dalam ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan atau PPh, dasar pengenaan pajak penghasilan DPP PPh adalah DPP PPh pasal 21. Dasar pengenaan pajak penghasilan untuk menentukan tarif pajak PPh penghasilan sesuai pasal 21, yaitu untuk pegawai tetap, penghasilan kena pajak sama dengan jumlah seluruh penghasilan bruto setelah dikurangi. Untuk penerimaan pensiun berkala, penghasilan kena pajak sama dengan seluruh jumlah penghasilan bruto dikurangi biaya pensiun 5% dan penghasilan bruto maksimal Rp 200.000 sebulan atau 2,4 juta setahun dikurangi PTKP. Untuk DPP PPh 22 atau DPP nilai impor merupakan nilai uang yang menjadi dasar untuk perhitungan bea masuk ditambah pengutan lain yang dikenakan pajak sesuai Undang-Undang Pabean. Untuk impor barang kena pajak. Nilai impor ini tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN. Untuk DPP PPh 23, DPP PMK PPh 23 ini adalah nilai atas imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain yang dipotong dari jumlah bruto tidak termasuk PPN. Untuk DPP PPh 15 adalah pengenaan pajak pada wajib pajak perusahaan pelayaran. Dasar pengenaan pajak pertambahan nilai DPP PPN sesuai ketetapan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang pengenaan pajak penghasilan dan PPN. Jenis-jenis DPP yang dijadikan dasar untuk menghitung pajak terutang PPN adalah DPP harga jual. Harga jual merupakan nilai uang dari semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh penjual karena menyerapkan suatu barang kena pajak. Yang kedua, DPP penggantian. Penggantian yang dimaksud adalah nilai yang uang dari semua biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan jasa kena pajak. DPP nilai ekspor. Nilai ekspor merupakan nilai uang atas semua biaya yang diminta atau seharusnya yang diekspor. DPP nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pabean untuk impor barang kena pajak, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut Undang-Undang PPN. Dan DPP lain-lain. Nilai lain menjadi suatu nilai yang uang yang dipakai sebagai dasar pengenaan pajak untuk penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Biaya. Pengertian biaya secara umum menurut Mulyadi 2016 halaman 8, biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Menurut Undang-Undang PPh terdapat dua jenis biaya atau pengeluaran, yaitu pertama yang dapat dikurangi dari penghasilan bruto dan yang kedua yang tidak dapat atau tidak boleh dikurangi dengan penghasilan bruto. Adapun biaya yang dapat dikurangi dari penghasilan bruto, yang pertama, biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Yang kedua, penyusutan atas pengeluaran atau untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa. 3. Manfaat lebih dari 1 tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 11A. Yang keempat, iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Yang kelima,
Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, dan lain sebagainya. Untuk biaya yang tidak dapat dikurangi dari penghasilan bruto, biaya yang tidak dapat dikurangi dari penghasilan bruto diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 Ayat 1, yaitu 1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Yang kedua, biaya yang dibebankan untuk keluaran. Yang ketiga, kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota. Yang keempat, pembentukan atau penumpukan dana cadangan kecuali ketentuan dan syarat-syarat ditetapkan Menteri Keuangan dan lain sebagainya. Depresiasi atau penyusutan. Pengertian depresiasi atau penyusutan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan, penyusutan atau depresiasi merupakan konsep alokasi harga perolehan harta tetap berwujud. Menurut ahli perpajakan Mardiasno 2018 halaman 177, dalam bukunya disebutkan bahwa untuk menghitung besarannya penyusutan harta tetap berwujud dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama, harta berwujud yang bukan berupa bangunan. Harta tetap berwujud yang bukan bangunan terdiri dari 4 kelompok. Yang pertama, kelompok harta berwujud bukan bangunan yang punya masa manfaat 4 tahun. Yang kedua, kelompok harta berwujud bukan bangunan yang punya masa manfaat 8 tahun. Yang ketiga, kelompok harta berwujud bukan bangunan yang punya masa manfaat 16 tahun. Yang keempat, kelompok harta berwujud bukan bangunan yang punya masa manfaat 20 tahun. Dan harta berwujud yang berupa bangunan. Harta tetap berwujud yang berupa bangunan terdiri dari dua kelompok. Yang pertama, permanen yang memiliki masa manfaat 20 tahun dan tidak permanen yang memiliki masa manfaat tidak lebih 10 tahun. Untuk metode dan tarif penyusutan menurut ahli perpajakan, dalam bukunya dijelaskan bahwa metode penyusutan yang dapat dipergunakan adalah metode garis lurus dan metode saldo menurun. Wajib pajak diperkenankan untuk memilih salah satu metode untuk melakukan penyusutan. Metode garis lurus diperkenankan digunakan untuk semua kelompok harta tetap berwujud, sedangkan metode saldo menurun hanya diperkenankan digunakan untuk kelompok harta berwujud bukan bangunan saja. Seperti kelompok aktiva berwujud bukan bangunan di bagian kelompok 1, masa manfaat 4 tahun. Untuk tarif penyusutan garis lurusnya 25%, sedangkan saldo menurunnya 50%. Dan sebagainya. Saat dimulainya penyusutan, menurut ahli perpajakan, dalam bukunya disebutkan bahwa saat penyusutan dapat dimulai pada pertama, bulan dilakukannya pengeluaran. Yang kedua, untuk harta yang masih dalam pengerjaan, penyusutan dimulai pada bulan pengerjaan harta tersebut selesai. Yang ketiga, dengan izin Dirjen Pajak, penyusutan dimulai pada bulan harta berwujud mulai digunakan untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan atau pada bulan harta tersebut mulai menghasilkan. Materi yang selanjutnya yaitu amortisasi. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan, amortisasi merupakan konsep alokasi harga perolehan harga tetap tidak berwujud dan harga perolehan harta sumber alam. Menurut ahli perpajakan Mardiasno 2018 tahun halaman 180, dalam bukunya disebutkan bahwa dalam amortisasi harta tetap tidak berwujud digolongkan menjadi 4 golongan. Untuk metode dan tarif amortisasi, menurut ahli perpajakan Mardiasno 2018 halaman 180, dalam bukunya dijelaskan bahwa harga perolehan harta tetap berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak guna pakai, dan muhibah yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun diamortisasikan dengan metode garis lurus dan saldo menurun. Wajib pajak diperkenakan untuk memilih salah satu metode ini untuk melakukan amortisasi, seperti kelompok aktiva tidak berwujud kelompok 1, masa manfaat 4 tahun, yang tarif penyusutan garis lurus 25%, sedangkan saldo menurunnya 50%, dan sebagainya. Kelompok metode dan tarif amortisasi seperti disebutkan dalam tabel tadi berlaku juga untuk pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya pengeluaran modal suatu perusahaan, dan pengeluaran yang dilakukan sebelum
operasi komersial, misalnya biaya studi kelayakan dan biaya produksi percobaan yang mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun. Baiklah, kesimpulan tadi, dasar pengenaan pajak adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, dan nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Kemudian, untuk penyusutan atau depresiasi merupakan konsep alokasi harga perolehan harta tetap berwujud. Sedangkan untuk amortisasi merupakan konsep alokasi harga perolehan harta tetap tidak berwujud dengan perolehan harta sumber lain. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.